Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada materi kuliah kita tentang fisika. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelistrikan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi tentang muatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama adalah tentang muatan listrik dan sifat kekal yang dimiliki oleh muatan listrik. Kemudian kita akan melihat bagaimana keberadaan muatan listrik itu dalam atom. Kemudian kita akan melihat berdasarkan kemampuan sebuah bahan untuk menghantarkan listrik, kita bisa membagi bahan atau benda menjadi bahan isolator dan bahan konduktor. Materi selanjutnya adalah kita akan membahas apa yang dimaksud dengan muatan induksi. Kemudian kita akan melihat tentang hukum Coulomb, yaitu hukum yang mengatur interaksi antara muatan-muatan listrik. Dan yang terakhir kita akan membahas atau mendiskusikan tentang medan listrik. Untuk materi ini, pada video kali ini, kita akan membahas 4 yang pertama. Pembahasan kita ini mencakup informasi penting yang berkaitan dengan 4 materi yang pertama ini yang akan kita pelajari. Hukum Coulomb dan medan listrik akan kita pelajari pada video berikutnya. Kalau kita menggosok sebuah benda, ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan ketika kita masih di sekolah dasar. Saat kita menggosok sebuah benda, misalnya dalam gambar kita ini, kita menggosokkan sebuah mistar plastik dengan sebuah kain, maka mistar plastik ini akan menarik potongan-potongan kertas yang ada di dekatnya. Nah, peristiwa ini sebenarnya adalah sebuah peristiwa tentang kelistrikan yang paling sederhana yang mungkin kita tidak pernah sadari. Pada saat kita melakukan kegiatan ini di sekolah dasar, mungkin kita hanya melakukannya sebagai keisengan semata dan senang melihat potongan-potongan kertas ini meloncat-loncat ditarik oleh mistar yang sudah kita gosok dengan kain ini. Ini sesungguhnya adalah sebuah gejala listrik yang paling sederhana yang menjadi dasar atau yang menjadi ide orang mengembangkan tentang teori listrik selanjutnya yang lebih maju. Kita sudah tahu bahwa ada 2 jenis muatan listrik, yaitu kita menyebutnya sebagai muatan positif dan muatan negatif. Jika muatan sejenis kita dekatkan satu sama lain, maka muatan sejenis itu akan saling menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan muatan listrik tersebut, muatan-muatan yang saling berbeda satu sama lain, maka kedua muatan ini akan tarik-menarik. Di sini kita bisa melihat, misalnya kita menggantung sebuah mistar yang sudah digosok dengan kain, kemudian kita dekatkan sebuah mistar yang lain yang juga sudah digosok. Nah, karena kita punya mistar yang sama, digosok dengan kain yang sama, maka kedua mistar ini akan mengandung muatan yang sama. Misalkan dalam gambar kita ini adalah muatan negatif. Nah, kalau kita dekatkan mistar ini pada mistar yang satu ini yang digantung, maka karena keduanya ini memiliki muatan yang sama, maka kedua mistar ini akan saling tarik-menarik. Akan tolak-menolak, maaf. Dia berlawan, jenis muatannya sama, mistarnya sama, digosok dengan kain yang sama, maka
akan memiliki jenis muatan yang sama sehingga dia akan tolak-menolak. Di sisi lain, kalau misalnya yang kita gantungkan ini adalah sebuah potongan kaca, batang kaca, dan satu batang kaca yang sama jenisnya yang kita pegang, ada satu yang kita gantung. Jika kedua batang kaca ini kita gosok dengan katakanlah kain sutra, maka karena terbuat dari kaca yang sama, digosok dengan kain sutra yang sama, maka kedua benda ini akan memiliki muatan listrik yang sama. Muatannya dalam hal ini adalah bermuatan positif. Nah, kalau kita dekatkan batang ini ke batang yang digantung ini, maka keduanya akan tolak-menolak. Mengapa tolak-menolak? Karena keduanya memiliki muatan yang sejenis. Dua kawat kaca yang sama digosok dengan kain yang sama, maka apa yang terjadi pada batang pertama ini juga akan terjadi pada batang yang kedua ini. Sehingga dalam hal muatan, mereka akan memiliki muatan yang sama. Jadi kalau kita dekatkan benda ini, kaca yang ini, maka karena keduanya memiliki jenis muatan yang sama, dia akan tolak-menolak. Batang yang digantung ini akan menjauhi batang yang kita dekatkan. Tetapi jika batang mitar ini yang kita gosok dengan kain, kita dekatkan dengan batang kaca yang kita gosok dengan kain sutra misalnya, maka tentu salah satu jenis benda, misalkan mitar ini, akan memiliki muatan yang berbeda dengan muatan yang dimiliki oleh kaca. Oleh karena itu, ketika kita dekatkan kaca ini ke mitar yang digantung ini, keduanya akan tarik-menarik karena mereka memiliki jenis muatan yang berbeda. Jadi muatan listrik terdiri atas dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Jika kedua muatannya sama, positif dengan positif, dia akan tolak-menolak. Jika muatannya berbeda, positif dan negatif, keduanya akan saling tarik-menarik. Muatan listrik bersifat kekal. Artinya kita tidak bisa menciptakan muatan listrik. Bersifat kekal berarti jika kita menginteraksikan dua benda, ada dua benda berinteraksi, maka jumlah muatan total di antara benda yang berinteraksi ini itu akan sama terus, tidak akan berubah. Boleh jadi ketika dua benda ini berinteraksi, muatan dari benda satu pindah ke benda yang kedua, atau sebaliknya muatan dari benda yang kedua pindah ke benda satu. Nah, meskipun terjadi perpindahan, tetapi jumlah muatan listrik pada kedua benda yang berinteraksi ini tetap. Jadi ini adalah fakta bahwa muatan itu bersifat kekal. Bersifat kekal berarti bahwa jumlah muatan total yang dimiliki oleh dua benda yang berinteraksi itu tidak dapat berubah. Dengan kata lain, kita tidak bisa menciptakan muatan, kita tidak bisa memusnahkan muatan. Muatan itu akan selalu ada, mereka hanya bertukar tempat, dan jumlah muatan itu untuk dua benda atau lebih yang saling berinteraksi, jumlah muatan di antara mereka itu selalu sama. Mungkin satu benda akan berkurang jumlah muatannya, tetapi pada benda yang lain, lawan aksinya, pasangan aksinya, itu akan mengalami pertambahan, sehingga jumlahnya akan selalu tetap. Karena muatan listrik memiliki sifat yang kekal. Sebuah benda tersusun atas atom-atom. Dalam sebuah atom terdapat sebuah inti atau kita sebut dengan nukleus. Nukleus ini ukurannya kecil, kemudian dia bersifat masif. Masif berarti dia memiliki rapat massa yang tinggi. Jadi masif berarti dia memiliki kerapatan massa yang cukup tinggi dan dia bermuatan positif.
di slide kita ini adalah inti atau kita sebut dengan nukleus. Di luar dari inti ini terdapat awan-awan elektron. Meskipun dalam beberapa teori klasik itu kita menganggap bahwa elektron mengelilingi sebuah inti atom, walaupun dalam beberapa aspek pandangan bahwa elektron mengelilingi inti itu bisa menjelaskan banyak hal dari gejala-gejala alam, fenomena alam, tetapi sesungguhnya gambaran yang paling benar, yang jauh lebih benar, itu elektron itu tidak bisa dianggap sebagai bukan merupakan sebuah partikel yang mengelilingi inti atom seperti satelit yang mengelilingi matahari misalnya, atau satelit yang mengelilingi bumi, atau planet yang mengelilingi matahari. Tidak bisa seperti itu. Gambaran yang lebih tepat sebenarnya adalah di luar inti ini terdapat awan elektron. Jadi terdapat awan elektron di sini yang kita gambarkan seolah-olah orbit di sini. Nah, sifat awan elektron ini ukurannya relatif besar, memiliki kerapatan yang sangat rendah. Jadi meskipun ukurannya besar, tapi isinya di dalam sedikit, sehingga kerapatannya rendah. Dan yang penting adalah elektron memiliki muatan negatif. Tadi inti memiliki ukuran yang relatif kecil, terdapat di tengah-tengah, dikelilingi dengan awan-awan elektron yang bermuatan negatif. Inti ini masif, artinya memiliki ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan awan-awan elektron tadi, tetapi kandungan masanya cukup besar sehingga dia disebut dengan masif. Dan inti ini bermuatan positif. Inti di dalam ini sebenarnya terdapat partikel lain lagi yang kita sebut dengan neutron. Neutron ini tidak bermuatan, sehingga muatan inti hanya semata-mata berasal dari muatan partikel yang ada di dalam inti yang disebut dengan proton. Jadi gambaran sains tentang atom, jadi sebuah atom terdiri atas sebuah inti yang bermuatan positif. Muatan positif inti ini berasal dari partikel yang dikandungnya. Di dalam inti terdapat partikel yang disebut dengan proton. Proton ini memiliki muatan positif. Selain proton, di dalam inti juga terdapat neutron, partikel neutron. Partikel neutron ini tidak bermuatan sehingga tidak mempengaruhi muatan yang dimiliki oleh inti yang bermuatan positif, berasal dari kontribusi proton. Massa dari inti sangat berat, hampir sedemikian beratnya sehingga massa keseluruhan atom tercakup elektron-elektron di dalamnya itu sudah terpenuhi atau sudah jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa dari inti ini, sehingga seolah-olah massa atom itu hanya berasal dari massa inti saja. Begitu kecilnya massa elektron yang terdapat dalam sebuah atom, sehingga tidak terlalu mempengaruhi massa dari atom tersebut yang dominan berasal dari massa intinya. Jadi sekali lagi, sebuah atom terdiri atas muatan positif. Muatan positifnya berada pada intinya, berasal dari intinya, dan muatan positif ini karena inti tersebut mengandung partikel bermuatan positif yang disebut dengan proton. Di luar inti terdapat awan elektron. Awan elektron, elektron-elektron yang terdapat di dalam awan ini itu memiliki muatan negatif. Pada dasarnya, atom memiliki sifat yang netral, dalam arti bahwa jumlah muatan positif yang terdapat di inti atom itu sama dengan jumlah muatan elektron yang terdapat dalam awan elektron yang berada di sekitar inti tersebut.
Jadi sebuah atom dalam keadaan normalnya dia bersifat netral, yaitu jumlah muatan positif. Muatan positif ini terkandung di dalam inti atom itu sama dengan jumlah muatan elektron yang berada di luar inti yang membentuk awan elektron. Nah, ketika sebuah benda digosok, seperti contoh yang kita lihat pada slide sebelumnya, pada saat kita menggosok mistar, pada saat kita menggosok kaca, batang kaca, sesungguhnya elektron itu bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Jadi elektron yang terdapat di dalam sebuah atom itu memiliki kemampuan untuk bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Misalnya pada saat kita menggosok benda, maka elektron akan berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Apakah dia berpindah dari penggosok ke benda yang digosok, atau sebaliknya dari benda yang digosok berpindah ke penggosok, itu bergantung pada sifat dari benda-benda tersebut. Sebuah sifat yang kita sebut dengan triboelektrik. Jadi atom memiliki muatan listrik yang bersifat netral, dalam arti bahwa jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan elektron. Jumlah elektron, karena satu elektron membawa satu muatan. Nah, dalam kondisi tertentu, elektron yang dimiliki atom ini bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Misalnya pada saat dia digosok. Ada sebuah molekul yang memiliki sifat polar. Jadi ada sebuah molekul yang memiliki sifat polar. Molekul bersifat polar ini kebetulan dimiliki oleh air. Jadi air yang terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O ini memiliki struktur yang membentuk sebuah molekul polar. Molekul polar itu secara keseluruhan dia bersifat netral. Ingat, pada dasarnya atom bersifat netral. Meskipun kita bicara tentang lebih dari satu atom di sini, yaitu atom H2 dan satu atom oksigen, berarti kita bicara tentang molekul, tapi prinsip kenetralan itu juga pada dasarnya berlaku untuk molekul ini juga. Jadi jumlah muatan positif pada molekul air itu sama dengan jumlah muatan negatif dalam molekul air tersebut. Nah, molekul air ini bersifat polar karena muatan yang dimilikinya itu tidak terdistribusi secara rata. Dia tidak tersebar secara seragam di sekeliling molekulnya ini. Seperti yang bisa kita lihat ini, jadi distribusi muatannya, jumlah muatannya netral, ini ada 2 positif, ada 2 negatif, mereka imbang. Tetapi karena jumlah muatan positif ini menempatkan diri di bawah di sini, sedangkan muatan negatifnya menempatkan diri di atas di sini, maka terjadi pengutupan kutub yang biasa disebut dengan istilah polar. Jadi terjadi distribusi muatan yang membentuk kutub, di bawah ini menjadi kutub positifnya, di atas di sini menjadi kutub negatifnya. Jadi air ini adalah sebuah molekul polar, yaitu sebuah molekul yang memiliki distribusi susunan muatan-muatannya yang membentuk sebuah kutub positif, di mana di situ muatan positifnya berada, dan sebuah daerah dengan kutub negatif. Nah, dalam molekul yang lain, mereka netral dan muatan positif dan muatan negatifnya tersebar secara seragam sehingga semua saling menetralkan, tidak ada kutub-kutub. Tetapi pada air, yang merupakan salah satu contoh dari molekul polar, muatan-muatannya, muatan positif dan muatan negatif membentuk sebaran atau distribusi yang membentuk kutub, seperti yang kita lihat di slide kita ini. Nah, berdasarkan sifat listrik,
kita bisa membagi bahan menjadi dua jenis atau tiga. Yang pertama adalah bahan yang bersifat konduktor. Bahan bersifat konduktor ini adalah bahan yang memiliki muatan yang bebas bergerak. Muatan yang bebas bergerak dalam sebuah benda, di dalam sebuah atom, itu tidak lain adalah elektron. Jadi konduktor adalah benda yang memiliki muatan, dalam hal ini elektron, yang bebas bergerak. Dia bisa kemana-mana di dalam bahan tersebut. Contohnya adalah buah logam. Jadi contoh dari konduktor adalah logam. Ada bahan lain yang disebut dengan isolator. Pada bahan isolator ini, muatan elektron itu tidak bisa bebas bergerak. Mengapa dia tidak bisa bebas bergerak? Karena dia terikat lebih kuat dengan inti atom. Tadi kita melihat bahwa sebuah atom terdiri atas inti yang bermuatan positif, di luarnya terdapat awan-awan elektron. Pada bahan isolator, gaya tarik-menarik antara positif, inti yang bermuatan positif, dengan elektronnya relatif lebih kuat, sehingga elektron ini tidak bisa kemana-mana. Tidak bebas bergerak kemana-mana, karena dia terikat oleh intinya. Berbeda dengan bahan konduktor tadi, bahan konduktor memiliki elektron yang ikatannya terhadap inti relatif jauh lebih lemah, sehingga elektron ini bebas bergerak karena ikatannya ke inti tidak terlalu kuat seperti dengan isolator. Nah, antara konduktor yang mudah menghantarkan muatan, bahan yang memiliki muatan yang bebas bergerak di dalamnya, dan isolator, yaitu bahan yang muatan tidak bisa bergerak bebas di dalamnya, terdapat bahan yang sifatnya di tengah-tengahnya itu, yaitu bahan yang kita sebut dengan semikonduktor. Bahan semikonduktor memiliki muatan yang bebas tapi jumlahnya cukup kecil dibandingkan dengan konduktor, tetapi memiliki muatan yang bebas dibandingkan isolator yang sama sekali sulit memberikan muatan yang bebas bergerak. Nah, kalau kita punya dua buah benda, misalkan ada satu benda yang bermuatan positif seperti ini dan ada benda yang lain yang netral. Jika kita punya bahan konduktor dan kita tempatkan di atas di sini seperti ini, karena bahan ini adalah sebuah konduktor dan sifat dari konduktor adalah memiliki muatan yang bebas bergerak, maka muatan yang ada di bola ini, yang tadinya ada jumlahnya 6 seperti di sini, ini akan mendorong muatan yang ada di dalam logam ini. Ingat, logam ini adalah sebuah konduktor memiliki muatan yang bebas bergerak. Jadi pada saat dia melihat ada muatan positif di sini, maka muatan elektron yang terdapat di dalam di sini akan tertarik ke muatan positif ini. Akibatnya adalah terbentuk muatan positif. Jadi pada saat elektron meninggalkan sebuah tempat di dalam logam ini, apa yang ditinggalkan elektron itu akan bermuatan positif. Jadi elektron akan tertarik masuk ke sini sehingga di sini terjadi muatan positif. Kita bisa seolah-olah memandang muatan positifnya yang dimiliki oleh logam ini berpindah ke logam yang tadinya netral. Jadi karena konduktor memiliki muatan yang bebas bergerak, maka ketika kita sentuhkan pada kedua buah benda ini, satu bermuatan, satu netral, maka logam ini akan menjadi penghantar, bisa mengalirkan muatan yang dimiliki oleh benda ini ke benda yang satunya. Itu tidak bisa terjadi pada bahan yang bersifat isolator, misalnya kayu seperti ini. Kalau kita hubungkan dua bola kita ini, bola bermuatan dan bola netral ini dengan sebuah isolator atau kayu dari bahan kayu, maka elektron muatan positif yang ada di sini, elektron yang ada di dalam kayu ini itu tidak bisa bergerak untuk masuk ke sini sehingga memindahkan muatan positif ke sini. Elektron tidak bisa bergerak masuk ke sini sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan muatan positif ke
daerah atau benda yang netral itu. Itu tidak bisa terjadi kalau ini adalah bahan isolator, karena pada bahan isolator muatan negatifnya, muatan elektronnya, elektron yang dimiliki oleh isolator tersebut tidak bebas bergerak. Nah, kita bisa membuat benda memiliki muatan, dan peristiwa tersebut bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, benda-benda logam itu bisa kita muati dengan menggunakan atau melalui proses konduksi. Dari namanya, konduksi adalah penghantaran. Kita lihat seperti ini. Ini kita punya sebuah bahan material batang yang terbuat dari logam. Berarti dia adalah bahan konduktor. Mula-mula bahan kita ini bersifat netral. Nah, kita memiliki sebuah benda lain yang bermuatan yang juga logam. Kalau benda bermuatan ini, misalkan dia bermuatan positif, kita sentuhkan pada benda B ini yang tadinya netral, maka ingat, benda B ini adalah logam. Pada logam ada muatan yang bebas bergerak. Muatan yang bebas bergerak itu adalah elektron. Jadi begitu kita sentuhkan batang yang bermuatan positif ini, elektron yang ada pada batang B ini yang bebas bergerak melihat ada muatan positif. Karena mereka berlainan, berbeda, maka elektron itu beramai-ramai menyeberang ke sini, bertemu dengan muatan positifnya. Nah, elektron yang meninggalkan batang B ini, akibat perginya elektron tersebut, berarti dia akan kehilangan muatan negatif. Karena dia kehilangan muatan negatif, maka di sini akan berubah menjadi muatan positif. Jadi pada saat elektron meninggalkan sebuah tempat, maka elektron itu menyebabkan munculnya muatan positif di tempat itu. Sehingga karena elektron dari bahan B ini yang pada awalnya netral, beramai-ramai pindah ke batang A yang bermuatan, maka batang B ini akhirnya berubah menjadi bermuatan positif. Sehingga seolah-olah batang A ini menghantarkan muatan positifnya ke benda B ini. Padahal sesungguhnya adalah elektron yang ada di benda B ini yang berpindah ke benda A sehingga menimbulkan muatan positif yang ada di sini. Ingat, muatan positif sulit berpindah tempat. Yang bebas bergerak adalah elektron di dalam logam. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan konduksi. Mengapa konduksi? Karena ini bisa terjadi pada saat keduanya bersentuhan. Begitu kita sentuhkan benda bermuatan positif ini ke benda B yang awalnya netral, elektron yang bebas bergerak melihat ada jalan untuk tertarik ke lawannya ini, ke pasangannya. Karena elektron pindah meninggalkan muatan positif di tempat ini. Sehingga seolah-olah muatan positif dari benda yang bermuatan ini itu dipindahkan ke benda B yang awalnya netral. Itu adalah proses konduksi. Salah satu cara untuk membuat benda bermuatan. Cara yang lain adalah melalui proses induksi. Tadi konduksi, sekarang induksi. Bagaimana proses induksi itu? Misalkan kita punya sebuah logam yang dihubungkan dengan sebuah tanah. Lalu saya mendekatkan sebuah benda lain yang bermuatan listrik. Misalkan muatan listriknya adalah negatif. Nah, benda ini tidak bersentuhan dengan benda yang pertama ini, tetapi karena di sini ada muatan negatif, maka muatan negatif yang ada pada benda ini itu akan tertolak. Karena dia melihat ada muatan negatif di sini, maka muatan negatif agak menjauh. Dia akan menjauh. Nah, karena muatan negatif itu atau elektron itu meninggalkan daerah sini, maka daerah sini otomatis akan menjadi positif.
Demikian seterusnya, elektron itu akan mendorong elektron yang ada di sini sehingga elektron seolah-olah mengalir ke tanah seperti ini. Dan tanah adalah sebuah tempat yang bisa menampung muatan. Tanah bisa kita pandang sebagai reservoir dari muatan. Nah, karena elektron itu mengalir dan masuk ke dalam tanah, maka tertinggallah daerah yang bermuatan positif di sini, yang ditinggalkan oleh elektron. Nah, jika kita potong kawat ini, kita potong, maka elektron yang sudah masuk di tanah ini tidak bisa lagi kembali ke sini untuk menetralkan muatan yang sekarang menjadi muatan positif ini. Akhirnya, muatan ini, batang ini yang tadinya bersifat netral akan menjadi bermuatan positif. Nah, tentu saja ini bisa terjadi jika batang ini masih tetap berada di dekat dari batang kita ini pada saat bagian ini kita potong. Jadi batang ini harus tetap berada di sini, di sekitar dari benda ini, dekat benda ini, sebelum kita memotong ini, agar benda ini bisa menjadi bermuatan. Jika tidak, misalkan sebelum saya potong ini, benda ini saya pindahkan, maka muatan positif yang ada di sini akan menarik elektron yang ada di tanah itu ramai-ramai kembali ke atas, ke sini kembali, sehingga menjadi netral. Jadi kalau kita potong di sini, benda ini tetap menjadi netral, seperti keadaan awalnya. Tetapi, ketika benda bermuatan ini tetap berada di dekat benda ini, kemudian kita potong daerah ini, akhirnya yang terjadi adalah benda ini akan menjadi bermuatan positif karena elektronnya sudah meninggalkan benda ini dan tidak bisa lagi kembali ke dalam benda tersebut. Itu cara memberikan muatan pada benda dengan teknik induksi. Bedanya dengan konduksi tadi, pada konduksi kita harus menyentuhkan dua-buah benda supaya terjadi aliran muatan. Kalau induksi seolah-olah muatan yang ada di sini mendorong muatan yang ada dekatnya di sini yang berlawanan. Karena antara muatan yang tidak sejenis akan saling tolak-menolak. Sehingga meskipun tidak bersentuhan, benda bermuatan ini akan mendorong muatan yang sejenis dengan dia agak menjauh, sehingga di ujung ini mengumpul muatan yang berlawanan dengan ini. Itu proses induksi. Kalau bahan bukan konduktor, itu tidak bisa kita muati dengan cara konduksi maupun cara induksi. Jadi bahan yang bukan konduktor itu tidak dapat dibuat bermuatan, kita tidak bisa membuatnya memiliki muatan melalui proses yang sudah kita jelaskan tadi, baik melalui proses konduksi maupun induksi. Kalau begitu, bagaimana mekanisme bahan isolator bisa memiliki muatan? Sehingga pada peristiwa mistar yang digosok dengan kain, dia tetap bisa memiliki muatan. Mistar ini dari bahan plastik dan dia adalah bahan isolator. Bagaimana dia bisa memiliki muatan? Kalau kita tidak bisa memberi dia muatan lewat teknik konduksi maupun induksi. Jawabannya adalah melalui mekanisme pemisahan muatan. Nah, misalnya kita punya sebuah batang logam yang netral seperti ini, dan ini ada sebuah batang yang bermuatan positif. Nah, kalau kita dekatkan batang bermuatan positif ini, maka molekul dari batang ini yang bersifat netral ini akan mengatur posisinya sedemikian rupa sehingga muatan positifnya itu lebih dekat ke sini. Mengapa lebih dekat ke sini? Karena ini adalah benda yang bermuatan positif. Dia seolah-olah tertarik di sini. Jadi muatan negatif akan lebih dekat di sini dan muatan positifnya sedikit lebih jauh dari sini. Ingat, ini berbeda dengan peristiwa pada logam, di mana logam memiliki elektron yang bebas bergerak.
pada logam, elektron ini bisa saja bergerak karena tertarik dari sini, tertarik oleh benda ini, maka elektronnya bisa saja bergerak dari sini untuk mendekat ke arah sini. Tetapi ini adalah bukan logam, jadi batang ini bukan logam ya, jadi bukan batang logam di sini, tapi batang yang non logam, yang netral. Kutub positif, bagian positif dari atomnya itu akan cenderung lebih dekat ke sini karena ini muatannya positif. Jadi yang negatif cenderung mendekat ke sini seperti ini. Nah, sini ada muatan positifnya. Muatan positifnya ini akan menolak muatan negatifnya. Muatan positifnya ini akan menarik, muatan positifnya ini akan menarik muatan negatifnya dan seterusnya. Di sini ada muatan positif, dia akan menarik muatan negatifnya sehingga muatan positif akan memposisikan diri di sini. Dan seterusnya sehingga di ujung dari benda kita ini, benda yang bukan logam ini, akan terbentuk daerah di sini negatif. Seperti yang kita lihat ini ada daerah yang negatif. Di sini akan dinetralkan karena ini ada positif, ini ada negatif, akan dinetralkan. Kemudian ini juga akan dinetralkan, tetapi di ujung di sini akan ada daerah yang positif. Sehingga kelihatan bahwa pada benda yang bukan logam, benda itu pada sebuah daerah ini, daerah sini dia akan memiliki muatan negatif. Dan pada daerah yang lainnya di sini dia akan memiliki muatan positif. Jadi muatannya dibuat seolah-olah terpisah. Itu yang bisa kita lakukan untuk bahan yang bukan logam. Berbeda dengan bahan logam, kita bisa melakukan proses konduksi, muatannya berpindah, atau melakukan proses induksi, mendorong muatan-muatan untuk bergerak ke tempat lain dan menarik muatan yang perlawanan jenis mendekat ke kita. Proses induksi digunakan pada sebuah alat yang kita sebut dengan elektroskop. Elektroskop ini adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan sebuah muatan dalam sebuah benda. Pada prinsipnya, sebuah elektroskop secara sederhana terdiri atas alat seperti ini. Di sini ada logam. Pada logam inilah kita akan tentukan benda yang ingin kita periksa apakah dia memiliki muatan atau tidak dan apakah jenis muatannya. Kemudian ini adalah isolator agar logam ini dan logam yang di sini tidak berhubungan. Di bagian dalam di sini terdapat sebuah daun yang terbuat dari bahan emas. Jadi semacam daun, lembaran tipis yang ringan yang dibuat dari bahan emas. Kemudian ada kaca untuk melindungi daun emas ini di dalam. Dilindungi supaya tidak terganggu dari molekul air yang ada di luar di sini. Karena tadi kita lihat bahwa molekul air bersifat polar sehingga dia memiliki kemampuan untuk menarik muatan-muatan. Kalau kita ingin mengetahui apakah sebuah muatan benda bermuatan atau tidak dengan menyentuhkan pada logam ini benda tersebut, maka keberadaan molekul air di dalam di sini bisa mengganggu penunjukan atau pembacaan dari daun kita ini, sehingga dia perlu dilindungi dari kaca. Elektroskop bisa kita muati baik melalui proses konduksi maupun induksi. Ini masuk akal karena bagian atas dari elektroskop kita ini seperti yang sudah kita lihat tadi tidak lain adalah sebuah konduktor logam. Jadi kita bisa melakukan proses induksi seperti ini. Ada benda bermuatan positif yang kita dekatkan pada bagian atas dari elektroskop sehingga dia akan menginduksi muatan negatif di sini dan mendorong muatan positifnya ke bawah ke daun emas tadi. Atau kita bisa menyentuhkan melalui konduksi benda yang bermuatan ini ke batang logam yang di atas tadi ini, menyentuhkannya sehingga muatan elektron yang berasal dari elektroskop ini mengalir ke benda bermuatan ini yang menyebabkan benda muatan positif ini seolah-olah ditransfer muatannya masuk ke dalam elektroskop.
Elektroskop yang bermuatan kita bisa gunakan untuk menentukan tanda dari muatan yang tidak diketahui. Jadi kalau kita ingin mengetahui jenis muatan sebuah benda yang kita miliki, misalkan kita memiliki sebuah benda yang bermuatan listrik, tapi kita tidak mengetahui apakah benda saya ini muatannya positif atau dia negatif. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan elektroskop. Tetapi untuk melakukan itu, elektroskop ini harus kita beri muatan tertentu dulu. Kita harus memberi muatan pada elektroskop tersebut, baik positif atau negatif. Jika elektroskopnya tidak bermuatan, maka kita tidak bisa menentukan benda kita ini apakah dia bersifat positif, muatannya positif atau negatif dengan menggunakan elektroskop. Kita hanya bisa mengetahui bahwa benda kita ini memiliki muatan listrik. Apakah dia positif, apakah dia negatif, elektroskop tidak bisa memberitahu kita. Tapi kalau Anda ingin meminta elektroskop menentukan kepada Anda, memberitahu kepada Anda bahwa benda yang Anda miliki itu bermuatan positif atau bermuatan negatif, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah harus memberi muatan pada elektroskopnya. Memberikan muatan pada elektroskop bisa Anda lakukan melalui konduksi atau bisa melalui induksi. Misalkan kita memberi muatan elektroskop kita dengan sebuah muatan negatif seperti ini. Lalu saya memiliki sebuah benda bermuatan seperti ini, tetapi saya tidak ketahui muatannya. Nah, karena saya tahu bahwa elektroskop yang saya miliki sekarang memiliki muatan negatif, nah begitu benda bermuatan ini saya dekatkan kepada elektroskop ini, ke batang elektroskop ini, tentu saja jika benda ini bermuatan negatif, benda yang saya miliki ini bermuatan negatif, maka tentu akan menambah jumlah atau mendorong jumlah muatan negatif lebih banyak ke daun-daun ini, sehingga daunnya akan terbuka lebih lebar ketimbang ini. Jika benda yang saya miliki ini adalah muatan positif, maka pada saat saya dekatkan ke elektroskop saya yang tadi saya beri muatan negatif, maka muatan-muatan negatif dari elektroskop yang saya miliki tadi itu akan bergerak ke atas, mendekati benda yang saya miliki. Akibatnya adalah daun dari elektroskop saya ini, daun emas elektroskop saya ini akan menutup. Itu menunjukkan bahwa benda yang saya miliki ini memiliki muatan yang berlawanan dengan muatan yang saya berikan pada elektroskop tersebut. Jadi, jika kita ingin menggunakan elektroskop untuk mengetahui jenis muatan apa yang kita miliki, terlebih dahulu Anda harus membuat elektroskop yang Anda miliki itu bermuatan. Dan kita harus mengetahui jenis muatan yang dimiliki oleh elektroskop kita itu. Jika elektroskopnya dalam keadaan netral, lalu kita gunakan untuk mendeteksi sebuah benda yang bermuatan, maka elektroskop tidak bisa memberitahukan kepada kita apakah benda itu jenis muatannya positif atau negatif. Dia hanya bisa memberitahu kita bahwa benda itu memiliki muatan. Nah, poin penting kita untuk apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini, yang perlu kita ingat baik-baik dan akan berlaku seterusnya, dalam alam kita ini ada dua jenis muatan listrik. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan memiliki sifat yang kekal. Anda tidak bisa menciptakan muatan, Anda tidak bisa memusnahkan muatan. Sebuah benda mungkin akan mengalami kekurangan muatan dari jumlahnya mula-mula, tapi itu tidak berarti bahwa muatan yang dimiliki oleh benda itu musnah. Dia hanya berpindah ke tempat lain. Jadi benda itu berinteraksi dengan benda lain, sehingga muatannya berpindah ke tempat tersebut, sehingga jumlah muatannya berkurang. Tetapi jumlah di antara dua benda tersebut, jumlah muatannya akan selalu tetap. Muatan bersifat kekal.
muatan listrik yang dimiliki oleh elektron itu besarnya 1,602 kali 10 pangkat 19 kolom. Jadi satuan dari muatan listrik itu kita sebut dengan kolom. Muatan elektron, yang tadi kita sudah lihat bahwa ada dua jenis muatan. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, elektron adalah contoh muatan negatif besarnya 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sebuah konduktor, jadi ada sebuah bahan yang kita sebut dengan konduktor, yaitu sebuah bahan yang memiliki elektron yang bebas bergerak di dalamnya. Jadi konduktor memiliki elektron yang bebas bergerak di dalamnya. Elektron ini kita biasa sebut dengan elektron konduksi. Sedangkan bahan yang lain yang disebut dengan isolator, tentu bukan konduktor, adalah benda yang memiliki elektron yang tidak bebas bergerak di dalamnya. Ada elektron di dalam isolator tersebut, tetapi gerakannya terbatas. Tidak bisa kemana-mana. Dia hanya di dekat-dekat situ saja karena terikat dengan kuat oleh inti atom yang bermuatan positif. Kalau konduktor, dia memiliki elektron yang bebas bergerak. Mengapa seperti itu? Karena ikatan elektron tersebut ke inti atom dalam bahan konduktor itu relatif lemah, sehingga elektron ini bisa melepaskan diri dan menjadi bebas bergerak. Kalau isolator tidak bisa, elektronnya terikat pada tempatnya, sehingga dia tidak bisa bebas berpindah-pindah. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa muatan listrik bersifat terkuantitasi. Jadi muatan listrik terkuantitasi dengan nilai satuan E. E ini adalah muatan elektron yang sudah kita tunjukkan di sini. Muatan elektron E adalah muatan elektron yang besarnya sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Apa yang dimaksud dengan terkuantitasi? Terkuantitasi berarti sebuah muatan listrik hanya memiliki nilai yang kelipatan dari 1,602 kali 10 pangkat min 19 Ce, atau kelipatan dari nilai muatan elektron, sehingga biasa kita simbol E. Jadi sebuah benda yang memiliki muatan benda itu hanya boleh E, berarti di elektron, atau proton, atau 2E, atau 3E, atau 4E, 5E, dan seterusnya. Hanya itu nilai muatan listrik yang bisa dimiliki oleh benda-benda tersebut. Tidak mungkin sebuah benda memiliki muatan setengah E. Tidak mungkin sebuah benda memiliki muatan 2,5 E. Tidak mungkin sebuah benda akan memiliki muatan 3/4 E, 3,7 E, dan seterusnya. Jadi muatan listrik yang dimiliki oleh sebuah benda yang bermuatan, nilai muatannya itu hanya boleh kelipatan bilangan bulat dari sebuah nilai sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom, yang biasa kita simbolkan saja dengan huruf E, yaitu muatan elektron. Jadi sebuah benda yang memiliki nilai muatannya paling kecil muatannya hanya bisa sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom, yaitu muatan satu buah elektron. Anda tidak akan pernah memiliki sebuah benda yang muatannya 0,62 kali 10 pangkat min 19 kolom. Tidak pernah. 0,667 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Tidak pernah. Yang ada adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom, atau 2 kali 1,602 berarti
3,204 kali 10 pangkat min 19 kolom, 2 kali ini, atau 3 kali ini, dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan terkuantitasi, dengan nilai satuan E. Jadi muatan listrik tidak mungkin mengambil nilai yang di luar kelipatan bulat dari nilai muatan elektron ini sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sebuah benda bisa kita berikan muatan melalui cara konduksi atau melalui cara induksi. Jadi untuk memberi muatan pada sebuah benda yang netral, kita bisa melakukan proses yang disebut dengan konduksi atau melakukan proses yang disebut dengan induksi. Itulah kuliah kita untuk yang pertama ini, mengenalkan konsep-konsep dasar tentang muatan, sifat-sifat dari muatan itu, bagaimana muatan itu dalam sebuah atom, dari mana asal muatan itu, bagaimana cara kita menyebabkan sebuah benda yang tadinya netral bisa menjadi bermuatan, dan beberapa konsep mendasar lainnya yang sudah kita pelajari pada video kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.